Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menjelaskan konsep akidah dalam Islam, mari kita terlebih dahulu membaca doa bacaan sebelum kita belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Kami dari kelompok 7 dengan anggota kelompok saya sendiri Ibnu Mufid dengan NIM 2007-010202. Kemudian Regina Indah Safitri dengan NIM 2007-010204. Kemudian Dea Aprilia Sekar Ayu dengan NIM 2007-010204. Nah, penjelasan konsep akidah dalam Islam terbagi menjadi 3. Yang pertama, pengertian akidah dan ruang lingkup pembahasan dari akidah. Yang kedua, sumber akidah dan fungsinya. Yang ketiga, ada prinsip akidah. Yang pertama, pengertian akidah. Akidah secara etimologi dalam bahasa Arab, akidah berasal dari kata al-aqdu yang berarti ikatan, atau siku yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat, al-ihkamu yang artinya mengokohkan atau menetapkan, dan ar-rabtu biquwah yang berarti mengikat dengan kuat. Secara terminologi, pengertian akidah adalah iman yang teguh dan pasti. Tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Secara umum, pengertian adalah sebuah ikatan atau kepercayaan kuat dalam diri seseorang terhadap apa yang diimaninya. Di dalam Islam, akidah meliputi keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta sifat-sifatnya. Dengan kata lain, akidah merupakan keyakinan atas sesuatu yang terdapat dalam apa yang disebut dengan rukun iman, yaitu keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akidah Islamnya adalah keimanan yang teguh dan bersifat pasti kepada Allah dengan segala pelaksanaan kewajiban bertauhid dan taat kepadanya. Ruang lingkup pembahasan akidah. Yang pertama ada ilahiyat atau ketuhanan, yaitu yang memuat pembahasan yang berhubungan dengan ilah atau Allah dari segi sifat, nama, dan af'al Allah. Yang kedua ada nubuwat atau kenabian, yaitu membahas tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan nabi dan rasul, mengenai sifat mereka, kemaksuman mereka, tugas, dan kebodohan akan keputusan mereka. Yang ketiga ada ruh atau kerohanian, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam tapi bukan materi atau metafisik, seperti jin, malaikat, setan, iblis, dan roh sendiri. Yang keempat ada samiyat, masalah-masalah yang hanya didengar dari syara', yaitu pembahasan yang berhubungan dengan kehidupan di alam barzakh, kehidupan di alam akhirat, dan alam kubur, kemudian tanda-tanda hari kiamat. Saya Regina Indah Safitri akan membacakan selanjutnya sumber akidah dalam Islam. Sumber akidah Islam dalam Al-Quran dan Sunnah. Artinya apa saja yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran dan oleh Rasulullah dalam sunnahnya wajib diimani, yakni diyakini dan diamalkan. Penjelasan sumber-sumber akidah. 1. Al-Quran, yaitu sebagai sumber akidah. Yang pertama, di dalamnya Allah telah menjelaskan segala sesuatu yang telah dibutuhkan oleh hambanya sebagai bekal kehidupan di dunia dan di akhirat. 2. As-Sunnah, yaitu sumber akidah yang kedua. Seperti halnya Al-Quran, As-Sunnah adalah suatu jenis wahyu yang datang dari Allah, walaupun lafadznya bukan dari Allah tetapi maknanya datang darinya. 3. Ijma, para ulama merupakan sumber akidah yang berasal dari kesepakatan para
mutajid umat Muhammad SAW setelah beliau wafat tentang urusan pada suatu masa. 4. Akal sehat manusia. Akal juga menjadi sumber hukum akidah dalam Islam, memberikan batasan dan petunjuk kepada akal agar tidak terlibat ke dalam pemahaman yang tidak benar. 5. Fitrah kehidupan. Setiap manusia memiliki fitrah untuk sejalan dengan Islam sebelum dinodai oleh penyimpangan-penyimpangan. Fungsi akidah. 1. Akidah Islam berfungsi sebagai landasan seluruh ajaran Islam. Di atas keyakinan dasar inilah dibangun oleh ajaran Islam lainnya, seperti syariah, hukum Islam, akhlak, moral Islam. Tanpa keyakinan dasar, pengalaman ajaran tidak akan memiliki makna apa-apa. 2. Akidah Islam berfungsi membentuk kesalehan seseorang di dunia sebagai modal awal mencapai kebahagiaan di akhirat. 3. Akidah Islam berfungsi menyelamatkan seseorang dari keyakinan-keyakinan yang menyimpang seperti bid'ah, kaufah, dan penyelewengan lainnya. 4. Akidah Islam berfungsi untuk menetapkan seseorang sebagai muslim atau non-muslim. Akidah Islam mempunyai banyak tujuan. Untuk mengikhlaskan niat dan ibadah kepada Allah semata, membebaskan akal dan pikiran dari kekacauan yang timbul dari kosongnya hati dan dari akidah, ketenangan jiwa dan pikiran, tidak cemas dalam jiwa dan tidak goncah dalam pikiran, meluruskan tujuan dan perbuatan dari penyelewengan dalam beribadah kepada Allah dan bermuamalah dengan orang lain, bersungguh-sungguh dalam segala sesuatu dengan tidak menghilangkan kesepakatan beramal baik, kecuali digunakannya dengan mengharapkan pahala. Nama saya Diaprilia Skarayu dengan nomor NIM 207010204. Saya akan membacakan bagian prinsip akidah dalam Islam. Yang pertama, ada iman kepada Allah. Kita meyakini dengan penuh kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang paling berhak untuk disembah, karena Dia menciptakan, membina, mendidik, dan menyediakan segala kebutuhan manusia. Beriman juga dapat diartikan dengan kita mempercayai bahwa Dia itu ada atau maujud, yang disifati dengan sifat-sifat keagungan dan kesempurnaan, yang suci dari sifat-sifat kekurangan. Dia Maha Esa, tempat bergantung para makhluk, tidak ada yang setara dengan Dia. Pencipta segala makhluk yang melakukan segala yang dikehendakinya dan mengerjakan dalam apa yang Dia kehendakinya. Yang kedua, ada iman kepada malaikat. Kita meyakini dengan penuh kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk dari cahaya dan diberikan kekuatan untuk menaati dan melaksanakan perintah dengan sempurna. Sifat-sifat malaikat diantaranya selalu patuh, taat sebagai penyampai wahyu, diciptakan dari cahaya, mempunyai kemampuan yang luar biasa. Dan yang ketiga, ada iman kepada kitab suci atau Al-Quran. Kita meyakini bahwa Allah telah menurunkan beberapa kitabnya kepada Rasul untuk menjadi pegangan dan pedoman hidupnya guna untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kitab-kitab yang suci diturunkan oleh Allah sesuai dengan jumlah Rasulnya. Hanya di dalam Al-Quran dan hadis tidak disebutkan secara jelas semua nama kitab Allah dan jumlahnya yang diturunkan kepada Rasul. Prinsip akidah dalam Islam selanjutnya, yang keempat, ada beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Kita meyakini bahwa Allah telah memilih di antara manusia sebagai utusan Allah yang ditugaskan untuk menyampaikan segala wahyu, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus, serta membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan di akhirat. Arti dari Rasul dan Nabi itu berbeda. Rasul adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Nabi itu sendiri adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah
untuk dirinya sendiri, tetapi tidak diwajibkan menyampaikan pada umatnya. Dengan demikian, seorang rasul pasti itu nabi, tetapi nabi belum tentu rasul. Meskipun demikian, kita wajib untuk meyakini keduanya. Yang kelima, ada beriman kepada hari akhir. Kita meyakini dan percaya bahwa sesudah kehidupan ini berakhir masih ada kehidupan kekal, yaitu hari akhir, termasuk semua proses dan peristiwa yang terjadi pada hari akhir itu, mulai dari kehancuran alam semesta, seluruh seisi, serta berakhirnya seluruh kehidupan. Kebangkitan seluruh umat manusia dari alam kubur, dikumpulkannya seluruh umat manusia di padang mahsyar, perhitungan seluruh amal perbuatan manusia di dunia, dan penimbangan amal perbuatan tersebut untuk mengetahui perbandingan amal baik dan amal buruk, sampai kepada pembalasan atau hari akhir, yaitu pembalasan dengan surga atau neraka. Yang keenam, ada beriman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar artinya kita percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah melakukan tentang segala sesuatu bagi makhluknya. Arti qada dan qadar itu sendiri berbeda. Qada adalah ketetapan Allah sejak zaman azali sesuai dengan irodahnya tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluk, sedangkan qadar artinya itu sendiri percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menentukan tentang segala sesuatu bagi makhluknya. Kesimpulannya, akidah yaitu keyakinan yang tersimpul dengan kokoh di dalam hati, bersifat mengikat, dan mengandung perjanjian. Akidah diajarkan dalam Islam atau al-aqidah al-islamiyah, yaitu keyakinan atas sesuatu yang terdapat dalam apa yang disebut dengan rukun iman, yaitu keyakinan kepada Allah. Akal pikiran bukanlah menjadi sumber akidah Islam, tetapi hanya berfungsi memahami nas-nas yang terdapat dalam kedua sumber tersebut. Dan adapun tujuan untuk mengikhlaskan niat dan ibadah kepada Allah semata, karena Dia adalah pencipta yang tidak ada sekutu baginya, maka tujuan dari ibadah haruslah diperuntukkan hanya kepadanya. Saran dari kelompok kami, dengan akidah yang baik, maka kita akan menjadi manusia muslim yang baik. Akidah mampu memperkuat iman kita, dengan begitu tidak ada keraguan di dalam diri kita. Kita harus mempelajari dan mengamalkan ilmu akidah yang merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang muslim. Melihat begitu banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dan kita pelajari dari ilmu akidah di dalam Islam. Untuk referensinya, sekian presentasi dari kelompok kami dan sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.